السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حبيب الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan semangat untuk terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita mintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung yang tidak ada yang melebihi keagungannya, karena beliau diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia tersuci yang tidak ada yang mengalahkan kesuciannya, karena beliau adalah orang yang disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Inspirasi bagi kita semua, suri tauladan untuk kita semua, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu tujuan hidup manusia adalah mendapatkan kebahagiaan, kehidupan yang tenang, jauh dari keraguan, jauh dari rasa bimbang. Kebahagiaan inilah yang menjadi faktor utama yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Memang orang bermacam-macam. Ada sebagian yang hanya menghendaki kebahagiaan dunia saja, sementara akhirat tidak diperdulikan oleh dirinya. Tetapi tentu yang paling baik adalah keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh kita semua, atau doa ini yang terkenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Allah Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami di akhirat nanti adalah kebaikan, wa qina azabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Banyak ulama yang menafsirkan
Hasanah fid dunya itu dengan banyak pengertian. Bisa termasuk hasanah di dunia adalah sehat jasmani rohani, hidup diberikan rezeki yang berkecukupan, kemudian anak soleh solehah, pasangan juga pasangan kita baik suami maupun istri kita adalah orang-orang yang soleh ataupun solehah. Itu adalah hasanah fid dunya, dan tentu saja kita bisa melaksanakan segala kewajiban-kewajiban Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu termasuk adalah kebahagiaan manusia di dunia, sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis yang lain oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan, apabila istrinya saleh bagi seorang laki-laki, dan bagi seorang perempuan apabila memiliki suami yang saleh. Bagi seorang suami apabila memiliki istri yang salihah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan bagi seorang istri memiliki suami yang saleh juga adalah kebahagiaan yang luar biasa. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang mengerti akan kewajibannya seorang laki-laki terhadap istri dan keluarganya, dan juga dia mengerti tentang kewajiban dirinya kepada Tuhannya. Bukan hanya dia mampu menunjukkan sebagai dirinya terhadap Tuhannya, tetapi juga dia mampu menjaga keluarganya dari apa yang dilarang di dalam agama. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang memenuhi segala kewajibannya sebagai suami terhadap istri dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, dan mampu serta menjaga keluarganya dari sesuatu yang mencelakakan diri dan keluarganya. Suami yang mampu menjadi imam bagi sang istrinya, suami yang mampu mendidik, mengarahkan dan membawa istrinya ke tempat atau ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu membuat istrinya menjadi istri yang salihah, istri yang mengerti kewajibannya, baik kewajiban pada suaminya maupun kewajiban dirinya terhadap Tuhannya dan keluarganya. Istri yang salihah adalah istri yang mengerti kewajiban dirinya terhadap suaminya, mengerti kewajiban dirinya terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, dan mengerti kewajiban dirinya terhadap Tuhannya. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi istri tersebut mampu melaksanakannya semuanya itu dengan baik. Dari sisi lahir, wanita yang salihah adalah wanita yang apabila dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan hati suaminya. Khairun nisa man idza nadartaha sarratka, wanita yang sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang apabila kau pandang mereka bisa membahagiakan dirinya. Wa idza amartaha ata'atka, dan apabila kau perintahkan dia maka ata'atka, dia akan taat sam'an wa ta'atan terhadap dirimu. Tetapi tentu saja sam'an wa ta'atan itu dalam koridor taat di dalam kebaikan yang tidak menyimpang, sesuatu yang tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian wa idza ghibta anha, apabila kaum meninggalkannya, hafadat nafsaha wa malaha, ketika kau meninggalkan istri engkau, wanita yang salihah adalah wanita yang hafadat nafsaha, bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga
harga diri dan harga diri suami dan keluarganya. Itu adalah istri yang salihah. Dan salah satu yang merupakan faktor kebahagiaan seseorang adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan seseorang yang dijelaskan oleh hadis Nabi ini adalah wa auladuhu abraran, yaitu memiliki anak-anak yang baik-baik. Anak-anak yang baik-baik artinya anak-anak yang saleh dan salihah. Anak yang saleh dan salihah adalah anak-anak yang salimul akidah, yang secara akidahnya dia benar dan juga yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyayangi saudara-saudaranya, menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Itulah anak-anak yang abrar, anak-anak yang saleh dan salihah, yang merupakan faktor kebahagiaan yang kedua bagi seorang orang tua. Wa khulata'uhu as-salihin, dan faktor kebahagiaan yang ketiga adalah ketika memiliki teman-teman orang-orang yang baik. Ar-ruh karih, ruh itu seperti angin, maka orang akan terpengaruh dengan situasi yang dihadapi dan dilaluinya. Pada saat ruh seseorang tidak kuat, pada saat ruh seseorang belum memiliki benteng yang kuat pertahanannya, maka dia akan mudah terpengaruh, terutama terpengaruh dengan sesuatu yang dianggap tidak baik. Ketika kita selalu berteman dengan orang-orang yang baik, ketika kita selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, sedikit banyak apa yang kita lakukan akan tertular, akan terbawa oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh itu. Semakin sering kita bersama dengan orang yang saleh, semakin sering kita bersama dengan orang-orang yang baik, semakin sering kita bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka insyaallah kita pun akan terbawa seperti mereka. Kemudian kebahagiaan yang keempat, berdasarkan hadis Nabi tadi, warizquhu fi baladi, memiliki sumber rezeki yang tidak jauh dari negerinya, atau memiliki sumber rezeki yang berada di tempatnya, untuk mendapatkan kecukupan untuk keperluan diri dan keluarganya. Dia tidak harus keluar daerahnya, dia tidak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, tapi cukup dia mendapatkan rezeki untuk kecukupannya di tempat dia atau di tempat di daerahnya. Itulah beberapa gambaran kebahagiaan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Sekali lagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bahwa setiap manusia pasti menginginkan yang namanya hidup bahagia. Memang standar kebahagiaan setiap orang akan berbeda-beda. Mungkin orang miskin akan berpikir bahwa standar kebahagiaannya apabila dia jadi orang kaya. Ketika ada orang miskin ditanya, "Bapak bisa bahagia kalau seperti apa?" Orang miskin akan menjawab, "Saya akan bahagia kalau jadi orang kaya." Jadi menurut orang miskin bahwa yang bahagia itu adalah orang kaya. Ketika kemudian berjumpa dengan orang kaya ditanya, "Apakah betul Bapak orang kaya ini bahagia?" Ternyata jawabannya belum tentu. Ternyata kadang-kadang kekayaan itu justru yang membuat seseorang tidak bahagia, yang membuat seseorang hidupnya tidak tenang. Karena kekayaan yang banyak itulah sehingga dia tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu terpikirkan akan kekayaannya. Rasa takut yang besar akan kehilangan hartanya membuat hidupnya, membuat hatinya begitu terasa kering dan begitu terasa ketakutan, sehingga itu jauh dengan apa yang disebut dengan bahagia.
Lantas ketika ditanyakan kepada orang sakit, kamu bisa bahagia kalau apa? Mereka akan menjawab, saya bahagia apabila menjadi orang yang sembuh. Standar kebahagiaan orang sakit adalah sembuh. Padahal ketika kemudian orang sakit itu tidak diberikan sembuh oleh Allah, berarti selama hidupnya dia tidak akan pernah bahagia. Tapi ketika kemudian ditanya orang sembuh pun belum tentu dia menjawab bahagia. Lalu sebetulnya di mana kunci kebahagiaan seseorang? Apakah terletak dari pada saat dia merasakan sehat, pada saat kondisinya sehat jasmani rohaninya? Belum tentu juga. Apakah pada saat dia diberikan kekayaan yang banyak? Belum tentu juga. Pada saat dia diberikan jabatan pengikut yang banyak? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kalau standar-standar yang dijadikan patokan bagi kebahagiaan seseorang itu dari hal-hal yang tadi disebutkan, maka pada saat yang tadi disebutkan itu tidak bisa diraih, maka tentu dia hidupnya tidak akan bisa bahagia selamanya. Contoh, orang sakit kalau berpedoman bahwa yang bahagia, dia akan bahagia jika sembuh, maka ketika sakitnya tidak disembuhkan oleh Allah, maka selamanya dia tidak akan pernah bahagia. Ketika orang miskin kemudian berpendapat bahwa dia akan bahagia ketika menjadi orang kaya, lantas ketika kemudian tidak dikayakan oleh Allah selama miskinnya dan hidupnya miskin terus, maka selama itu dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Jadi sebetulnya kunci dari kebahagiaan itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu diterima dengan keikhlasan, diterima dengan kesabaran, diterima dengan husnudzon, dengan sebuah persangkaan baik bahwa apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Maka saat itulah kebahagiaan akan dirasakan oleh dirinya. Saat orang miskin berpikir bahwa Allah memberikan kemiskinan kepada dirinya, mungkin karena kalau dia dijadikan orang kaya dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah, maka orang miskin tersebut akan merasakan bahagia yang tiada taranya. Bahkan dia tidak banyak dipusingkan oleh masalah harta-hartanya itu. Kemudian orang sakit pun demikian. Kalau kemudian dia ikhlas, ridha, diberikan rasa sakit oleh Allah, maka meskipun dia sakit dia akan tetap merasa kebahagiaan. Kalaupun satu waktu kemudian dia disembuhkan, maka kebahagiaan itu akan bertambah dan akan semakin membuat dirinya bersyukur kepada Allah. Jadi kunci kebahagiaan adalah bagaimana kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, dan menganggap bahwa semua yang Allah berikan adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Ada beberapa hal yang di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup, bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, jauh dari perasaan gelisah, dari perasaan ketakutan itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman dan amal saleh. Dengan iman, keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Kemudian dengan melakukan amal kebaikan kepada orang lain, meskipun dalam keadaan yang serba sedikit, maka
akan tumbuh di situ kebahagiaan yang luar biasa. Belum lagi Allah telah menjanjikan bahwa seseorang yang melakukan amal saleh maka dia akan diberikan kehidupan yang baik, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu adalah kehidupan yang membuat ketenangan hati, hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan cukup dan penuh ketenangan hati, dijauhkan dari kegelisahan dan kegalauan. Itu adalah hayatan thayyibah. Allah akan berikan itu ketika kita beriman kepada Allah dan kemudian beramal soleh. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan hati, jauh dari kegelisahan dan kegalauan, seiring atau dengan janji Allah, sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran tadi, maka kuatkan iman kita, kuatkan iman kita, dan berusahalah untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain. Berbuat kebaikan kepada orang lain tidak harus dengan harta. Kita bisa berbuat kebaikan dengan harta kalau punya. Kita bisa berbuat kebaikan dengan ilmu. Kita bisa berbuat kebaikan dengan ide-ide dan pemikiran kita. Kita bisa berbuat kebaikan kepada orang lain dengan tenaga kita. Bahkan kita bisa berbuat kebaikan kepada orang lain hanya dengan ucapan yang baik. Kita berkata yang baik, berlaku sopan kepada yang lain, itu adalah sebuah kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslim wal muslimat dimanapun Anda berada, jangan pernah kita menyepelekan arti dari sebuah kebaikan. Meski kebaikan itu kelihatan sedikit, seperti hanya dengan ucapan yang baik, hanya kita berkata yang sopan, ya, jangan pernah kita menyepelekan arti dari sebuah kebaikan. Kenapa? Karena di dalam kebaikan itu ada ridhonya Allah. Karena di dalam kebaikan itu tersimpan ridhonya Allah. Dan pada saat kemudian kita melakukan sebuah kebaikan meskipun sedikit, maka tentu Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Demikian juga kita tidak boleh menyepelekan arti dari sebuah kejelekan. Artinya perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, perbuatan yang aniaya, perbuatan yang zalim, tidak boleh kita sepelekan meskipun itu sedikit. Kenapa? Karena di dalamnya ada murkanya Allah. Siapa jadi ketika kita menyepelekan sebuah kejelekan, lantas kita melakukan kejelekan itu, tiba-tiba Allah memberikan murkanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Mari saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, ketika kita mendambakan kebahagiaan, kesenangan hidup, maka kuatkan iman kita dan mari kita beramal soleh. Mari kita berbagi kebaikan kepada yang lain, berbagi manfaat dan maslahat kepada orang lain, berikan kemanfaatan untuk orang lain, berikan maslahat untuk orang lain. InsyaAllah hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, akan tenang rasanya pada saat kita masih di dunia, dan tentu nanti pada saat kita berada di akhirat. Karena luar biasa saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, hasanah fil akhirat artinya kita mendapatkan surganya agung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan surga agungnya Allah pada saat kita mendapatkan hasanah fil akhirah. Memang ada sebagian yang berkata, apakah di dunia ini ada kebahagiaan? Kebahagiaan di dunia ada. Sebagaimana tadi digambarkan oleh Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan seseorang. Ketika pasangannya saleh, ketika anak-anaknya baik-baik, ketika pergaulannya baik, orang dengan orang-orang yang saleh, rezekinya mengalir di tempat yang dekat dengan dirinya, itu adalah kebahagiaan seseorang. Tetapi kalau kita bicara kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang secara sesungguhnya, tentu itu sulit untuk kita dapatkan pada saat kita hidup di dunia ini. Dan kebahagiaan hakiki insyaallah hanya kita bisa dapatkan pada saat kita nanti berada di surga agung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi kunci yang pertama untuk meraih kebahagiaan adalah iman dan beramal saleh. Kenapa mesti iman? Iya. Kenapa? Karena apa? Karena apabila kita tidak beriman kepada Allah, mustahil kita bisa menerima yang Allah berikan itu dengan keikhlasan. Karena pada saat seseorang mampu menerima, pada saat seseorang menerima apa yang Allah berikan dengan ikhlas, itu harus didasari dengan keimanan. Tanpa didasari dengan keimanan, sulit untuk orang bisa menerima apa yang Allah berikan. Maka ketika kunci kebahagiaan itu letaknya ada pada saat kita menerima apa yang Allah berikan, dan supaya kita bisa menerima apa yang Allah berikan dengan keikhlasan, iman kita harus kuatkan dulu. Maka di sini kunci pertama adalah bagaimana iman dan amal soleh kita harus dikembangkan, harus diberikan. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa meraih kebahagiaan? Bagaimana supaya kita bisa meraih kebahagiaan? Bagaimana supaya hidup kita tenang? Bagaimana supaya kegelisahan, kegalauan, ketakutan ini tidak ada pada diri kita? Yang kedua adalah memperbanyak ilmu, pengetahuan, terutama memperbanyak ngaji. Ketika kita banyak ngaji, ketika kita banyak belajar ilmu, ketika kita banyak memahami ilmu-ilmu tentang agama, nah, nanti di situ kita akan banyak mendengar petuah-petuah para ulama, mauidhah hasanah yang menjelaskan tentang arti dari sebuah kebahagiaan. Dengan belajar ilmu, dengan ngaji, kita dapat mengerti bahwa seperti apakah hidup yang bahagia itu.
Orang nggak mungkin bisa mengetahui tanpa dengan belajar. Dan orang nggak mungkin bisa mengerti bahagia itu apa kalau tidak mengerti bahagia itu. Orang nggak bisa meraih bahagia tanpa mengetahui bahagia itu seperti apa. Maka di sini kuncinya adalah belajar dan terus belajar, mengaji dan terus mengaji. Karena dengan mengaji ini, apapun yang tadinya kita tidak paham menjadi paham, dan apapun yang tadinya tidak kita mengerti maka kita dapat mengerti. Maka pada saatnya kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang Allah berikan adalah demi kebaikan kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah sebetulnya yang terbaik buat diri kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia berpikir bahwa kita itu baiknya seperti ini, tetapi ketika kemudian Allah memutuskan yang lain, maka sadarilah bahwa setiap belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah terbaik bagi kita. Apa yang menurut baik kita belum tentu itu adalah yang terbaik buat Allah. Apa yang buruk menurut kita belum tentu itu buruk menurut Allah. Jangan-jangan menurut kita tidak baik, maka sebetulnya menurut Allah itulah yang terbaik. Maka dengan ngaji dan belajar, terus belajar memahami, kita akan bisa menyimpulkan bahwa semua yang Allah berikan sekali lagi itu adalah demi kebahagiaan kita semua. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, supaya hati kita tenang, supaya kebahagiaan hati itu bisa kita gapai, kegelisahan, ketakutan, kegalauan hilang dari hati kita. Di sini jelas menurut para ulama adalah iksaru dzikri, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Karena zikir adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Sebagaimana yang Allah sabdakan, ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan zikrullah, zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat bahwa semuanya adalah dari Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Seseorang yang punya kesimpulan dari Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah, maka orang yang memiliki kesimpulan hidup seperti itu, setiap apa yang Allah berikan akan diterima dengan kebahagiaan, akan diterima dengan kebahagiaan. Oleh karena itu maka banyaklah kita berzikir kepada Allah. Jujur, waktu-waktu yang kita miliki selama ini adalah waktu-waktu yang belum begitu banyak kita manfaatkan. Terlalu banyak waktu yang terbuang, tersia-sia, baik pada saat siang hari maupun malam hari. Padahal kata Nabi, siang maupun malam adalah kendaraan untuk menuju akhirat. Al-lailu
wan nahar, an-nahar wal lailu matiyatani balaghan ila akhirah. Siang dan malam itu adalah ibarat kendaraan yang akan menyampaikan kita ke akhirat. Banyak waktu-waktu siang kita terbuang begitu saja. Begitu juga pada saat malam hari. Padahal durasi waktu antara siang dan malam itu sama-sama panjangnya, yaitu 12 jam. Nah, oleh karena itu, dengan zikrullah, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya. Karena orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan sadar betul bahwa semuanya Allah yang mengatur. Allah yang punya kehendak dalam kehidupan dirinya, Allah yang mengatur kehidupan dirinya. Maka apapun yang Allah berikan kepada dirinya, pasti itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu semaksimal mungkin. Dan untuk menghindari supaya dirinya tidak ingkar nikmat, maka tidak pernah dia melihat orang yang berada di bawahnya di dalam masalah dunia, dan dia akan melihat orang-orang yang di atasnya di dalam urusan agama. Jadi orang-orang yang memperbanyak zikrullah akan berbuah dalam pandangan hidupnya, akan berbuah sikap yang baik, di mana dia akan memandang orang yang di atas dalam sisi agama, tetapi dia akan melihat yang di bawahnya dalam sisi duniawi. Karena apa? Karena kalau kita bersikap sebaliknya, justru akan timbul keresahan, akan timbul kegalauan, akan timbul kesengsaraan, bahkan jauh sekali untuk kita bisa mendapatkan yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi prinsipnya, kata Rasulullah, ketika kita masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Saat kita mendapatkan rumah, saat kita memiliki rumah, lihatlah orang-orang yang belum punya rumah. Saat kita baru punya kendaraan sepeda, lihatlah orang yang belum punya sepeda sama sekali. Saat kita kemudian punya motor, lihatlah orang yang baru punya sepeda. Saat kita sudah punya mobil, lihatlah orang yang baru punya motor. Begitu seterusnya. Lihatlah orang yang di bawah kita dari sisi duniawi. Maka itu akan menimbulkan rasa syukur. Alhamdulillah, kita sudah punya ini, orang lain belum. Kita sudah punya ini, orang lain baru punya itu. Tetapi kalau terbalik cara pandangnya, justru itu akan menimbulkan kita sangat hidup akan berada di dalam kegelisahan yang luar biasa. Tetapi dari sisi ibadah, kita justru harus melihat orang yang ada di atas kita. Ketika kita baru bisa melaksanakan sholat yang fardu 5 waktu saja, sementara yang lain sudah bisa nambah dengan sunnah-sunnahnya, kita berpikir kita baru bisa 5 waktu, orang lain sementara sudah bisa nambah dengan sunnah-sunnahnya. Ketika kemudian kita sudah bisa nambah dengan sunnahnya, lihat lagi yang lebih di atas. Orang lain duha, qiyamul lail tidak pernah ketinggalan, kita masih ketinggalan. Begitu seterusnya. Jadi dalam soal agama kita melihat orang yang di atas, tapi dalam soal duniawi kita melihat orang yang berada di bawah kita. Hal itu supaya rasa syukur kita akan bertambah, akan timbul dan bertambah, serta kita betul-betul bisa melaksanakan yang namanya syukur itu. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian.
wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Ini dari sisi duniawi. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Jadi nanti kalau kita melihatnya kepada orang yang di atas, seolah-olah rezeki yang ada di dalam di tangan kita, nikmat Allah yang ada pada tangan kita itu akan disepelekan kalau kita melihatnya orang yang di atas. Tapi ketika kita melihatnya orang yang di bawah kita, maka akan timbul rasa bahagia dan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati, ya, jauh dari kegelisahan, jauh dari kegalauan, senantiasa kita berusaha dan berdoa. Ini adalah dua sisi yang harus saling melengkapi. Kalau orang berusaha tanpa berdoa, maka ini orang yang sombong namanya. Kita melakukan usaha apapun untuk mendapatkan kebahagiaan. Misalnya kita berusaha ikhtiar karena memang Allah perintahkan kita untuk mencari sesuatu yang halal, tapi dibarengi dengan doa. Doa itu adalah hanya untuk selalu menyadarkan kita bahwa yang mengatur segalanya adalah Allah, yang memberi rezeki hanyalah Allah. Karena seseorang yang berusaha tidak diberikan doa, maka pada saat dia mendapatkan hasil dari usahanya itu, dikhawatirkan akan timbul sifat takaburnya, dikhawatirkan akan timbul sifat ujubnya, karena tidak dibarengi dengan doa yang mengingatkan kita bahwa semuanya adalah dari Allah. Kebahagiaan tidak bisa datang begitu saja. Oleh karena itu, maka salah satu langkah yang harus dilakukan saat ingin mendapatkan kebahagiaan adalah berusaha, dan salah satunya adalah juga dengan cara berdoa. Berdoalah kepada Allah, memohon supaya kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang sangat bagus sekali. Rabbana atina, Rabbana ya Allah, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia ini adalah hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikan di akhirat nanti adalah kebaikan. Seringlah berdoa seperti itu. Supaya apa? Supaya apapun yang Allah berikan itu berupa hasanah, baik ketika Allah berikan di dunia maupun ketika Allah berikan di akhirat. Kemudian langkah yang kelima pada saat kita ingin meraih kebahagiaan adalah persiapkan sikap mental kita. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah sisi lain dari yang Allah sering ujikan. Ada bahagia, ada sengsara, ada senang, ada derita. Itu adalah silih berganti. Maka ketika saat seseorang ingin meraih sebuah kebahagiaan, dia melakukan ikhtiar, dia melakukan usaha dan doa, kemudian hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ketika mental kita sudah disiapkan, mental kita sudah siap, kita tidak akan terjerumus
kepada sebuah kondisi yang disebut dengan putus asa. Putus asa adalah dosa, dan putus asa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang rugi saja. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah, dan jangan pernah menyalahkan Allah dari apa kondisi yang kita hadapi setiap saat. Oleh karena itu, karena kebahagiaan juga tidak bisa datang begitu saja, maka salah satu hal yang harus kita siapkan adalah mental kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kemudian langkah yang keenam, kita harus lakukan tegar dan tawakal, bertawakal kepada Allah. Faliyatawakkalil mutawakkilun, bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang bertawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Pada saat kita melakukan usaha yang dibarengin dengan doa, nah kemudian saat kita menunggu hasil dari usaha-usaha kita, kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal itu setelah berusaha. Kalau sebelum berusaha itu bukan tawakal namanya. Jadi kita berusaha dulu. Kita berusaha dulu sekuat tenaga, kemudian dibarengi dengan doa. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah hasil akhirnya. Karena hasil akhir itu hanya Allah yang berhak untuk menentukannya. Seperti apakah perjalanan takdir itu, maka Allah yang akan menentukannya. Nah, tetapi kita sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan mental kita, ketegaran kita sudah disiapkan semuanya. Pada saat kemudian Allah menentukan hasil akhir, seperti apapun, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, maka sekali lagi semuanya akan diterima dengan kebahagiaan dan keikhlasan. Kenapa? Karena bahagia itu urusan hati. Jadi urusan hati, adanya dalam hati. Maka ketika seseorang bertawakal, berserah diri kepada Allah, artinya hatinya sudah dipersiapkan untuk menerima apapun keputusan Allah. Maka ketika Allah kemudian memberikan hasil akhir dari usaha-usaha yang dilakukan, maka dia akan terima hasil akhir itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan pada saat seseorang bisa menerima apa yang Allah berikan dengan ikhlas, maka disitulah yang disebut dengan bahagia. Maka pasti hatinya akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bertawakal ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Kenapa? Bukan saja membentuk hati yang siap menerima apapun yang Allah akan berikan, tetapi dengan bertawakal ini justru nanti Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan pada dirinya. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan tawakal bukan saja mempersiapkan hatinya untuk menerima hasil akhir seperti apapun yang nanti Allah akan berikan, tetapi justru dengan bertawakal juga Allah janjikan segala apa yang diinginkan oleh orang tersebut akan dicukupkannya.
Sekali lagi, yang namanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Kalau ada orang belum usaha tapi dia sudah tawakal, itu namanya bukan tawakal. Contoh, kalau ada orang disuruh menerangkan atau menyalakan lampu. Ada orang disuruh menyalakan lampu. Pak, tolong nyalakan lampu. Kemudian dia ngomong, saya bertawakal saja kepada Allah, Ustaz. Kalau Allah nanti menginginkan lampu itu nyala, maka dia akan nyala. Kalau tidak, ya tidak. Tanpa dia berusaha untuk memijit stop kontaknya. Itu bukan tawakal namanya. Kalau orang tawakal itu, dia disuruh menyalakan lampu, kemudian dia bangkit dan pijit stop kontaknya. Ketika stop kontak sudah dipijit, lampunya belum nyala-nyala, barulah dia bertawakal kepada Allah. Itu namanya bertawakal. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, langkah berikutnya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup jauh dari kegelisahan, jauh dari kegalauan, jauh dari ketakutan, hilangkan kebencian di dalam hati kita kepada siapapun. Artinya kita tidak boleh membenci siapapun. Kenapa? Karena faktor itulah yang menyebabkan hati ini tidak bahagia. Ketika seseorang membenci orang lain, maka kadang-kadang penilaiannya sudah tidak fair lagi, penilaiannya sudah tidak objektif lagi. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci, mau baik mau tidak baik, akan dipandang salah oleh orang yang membencinya. Maka ketika kemudian kita memelihara kebencian kepada seseorang, maka kita sudah menempatkan pada posisi di mana kita tidak fair untuk menilai orang tersebut. Enggak mungkin akan ada kebahagiaan dalam hati kita ketika kita membenci seseorang. Saat kemudian orang yang kita benci itu bahagia, maka kita pun akan semakin merana hati kita. Karena orang yang kita benci justru merasakan kebahagiaan, dan seseorang yang membenci orang lain tidak mau orang yang dibencinya merasa bahagia. Oleh karena itu, ketika kita ingin hidup bahagia yang hakiki, hidup bahagia yang betul-betul jauh dari kegelisahan, jauh dari kegalauan, jangan pernah ada kebencian di dalam hati kita kepada siapapun. Karena ketika kita membenci seseorang, maka kita tidak akan pernah bahagia, terlebih ketika kemudian yang kita bencinya itu berhasil. Apalagi kalau kemudian kita memiliki sifat-sifat yang lain, misalnya memiliki sifat hasud. Masya Allah, ini yang luar biasa saudara-saudaraku sekalian. Kadang-kadang orang lain yang dapat nikmat, kita yang sakit. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang pusing. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang sakit gigi. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang sakit panas. Masya Allah. Itu kalau hati kita sudah terbelenggu dengan sifat hasud dan sifat kebencian kepada orang lain. Tolong orang yang ingin merasakan kebahagiaan hidup di dunia, hilangkan kebencian kepada siapapun dan hilangkan rasa hasud kepada siapapun, karena itu sesungguhnya yang menyebabkan hati kita tidak bahagia. Subhanallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kemudian seseorang yang ingin merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini, langkah yang berikutnya adalah coba pikirkan bahwa
zat yang memberikan musibah itu adalah zat yang memberikan kenikmatan selama ini. Sadarkan dalam hati kita bahwa zat yang memberi nikmat kepada kita, yang memberikan musibah kepada kita, yang membuat kita derita, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak bahagia, itu adalah zat yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, maka pada saat kita diberikan musibah, pada saat kita diberikan ujian, pada saat kita diberikan tantangan-tantangan hidup, batu loncatan hidup seperti itu, kita akan menyadari yang memberikan ujian adalah Allah pula lah yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, coba pada saat kita tahu bahwa yang memberikan ujian, yang memberikan derita, yang memberikan cobaan itu adalah Allah. Namun di sisi lain segera kita sadar bahwa Allah pula lah yang memberikan nikmat selama ini. Masa cuma diberikan ujian segini saja kita sudah tidak bahagia? Masa cuma diberikan ujian segini saja kita sudah sengsara? Padahal selama ini Allah terus-terusan memberikan nikmat kepada kita, nikmatnya yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu, tidak akan pernah terhitung nikmat itu. Ketika satu saat saja Allah memberikan ujian pada kita, Masya Allah, hidup kita seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa bangun, seolah-olah itu akhir dari kehidupan dunia, seolah-olah itu adalah tidak ada jalan keluarnya. Padahal pada saat kita kemudian berpikir bahwa yang memberikan musibah itu adalah Allah, yang memberikan ujian sekali lagi adalah Allah, yang memberikan cobaan itu adalah Allah, yang menguji kita adalah Allah, dan Allah pula lah, zat Allah itu jugalah yang selama ini memberikan nikmat kepada kita. Nah, ketika kemudian kita menyadari hal itu semua, kita sadar akan hal itu, insya Allah saudara-saudaraku yang aku banggakan, ya, aku hormati dimanapun Anda berada, kita akan selalu bahagia. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Ingat saudaraku yang berbahagia, beruntung orang yang hidup di dunia ini dengan keadaan bahagia. Lebih beruntung lagi pada saat kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Imam Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu ada 4 macam. Ada orang yang bahagia di dunia tetapi di akhiratnya tidak. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, mungkin dari sisi materi dia bahagia, dari sisi materi dia punya, dari sisi kedudukan dia punya, dari sisi jabatan dia punya. Dia tidak susah lagi untuk mendapatkan keinginan duniawi. Dia bisa peroleh kapanpun, dia bisa rasakan kapanpun, dia bisa dapatkan kapanpun. Tetapi dari sisi agama dia sama sekali tidak memperdulikannya. Artinya kebaikan dari sisi agamanya sama sekali tidak ada. Maka inilah orang yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Nah, kemudian ada juga orang yang terbalik, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang pertama tadi sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang kedua syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya tidak beruntung, tapi di akhiratnya dia beruntung. Inilah orang yang diberi hidup serba kekurangan. Hidupnya miskin, untuk bisa makan dia harus bekerja keras. Apalagi untuk mendapatkan kecukupan hidupnya dia harus banting tulang.
tetapi dia lakukan itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pernah sekalipun untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Inilah gambaran orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak beruntung di dunianya, tapi ketika dia masuk akhirat dia sangat beruntung sekali. Kemudian yang ketiga, ada yang dua-duanya tidak beruntung, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunianya sudah diberikan kesusahan hidup, di akhirat juga tidak ada bekalnya. Untuk makan di dunia dia harus kerja keras, dia harus kuli panggul, dia harus menjalankan roda-roda dengan mengayuh roda-roda becaknya. Tetapi kepayahan hidup di dunia dia tidak barengi dengan kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Di dunianya dia hidup repot, ya, untuk makan, untuk mendapatkan kecukupan hidupnya dia susah, banting tulang segala macam. Tetapi dia juga tidak mau beribadah kepada Allah, tidak sabar menerima posisi dan kondisi seperti itu. Akhirnya dia tidak mau mengabdi kepada Allah. Dunianya merugi, maka akhiratnya merugi. Inilah orang yang disebut dengan syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang paling bahagia adalah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini luar biasa. Ini yang paling beruntung. Secara materi dia berkecukupan, istri dan atau suaminya dia orang-orang yang baik, anak-anaknya baik, kemudian pergaulannya baik dan rezekinya juga mudah berada di tempatnya. Di dunianya dia betul-betul merasakan bahagia dengan apa yang dia miliki. Dia bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, bisa beramal saleh, maka kemudian dia mendapatkan pahala di akhiratnya nanti. Di akhirat tentu dia mendapatkan kebahagiaan dari hasil kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pada saat di dunianya. Inilah orang yang luar biasa, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan orang yang bahagia di akhirat. Kita harus menjadi orang-orang yang keempat ini, harus menginginkan menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu. Langkah-langkah yang tadi dijelaskan itu mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran, ya, kepada kita semua, dan mudah-mudahan langkah-langkah itu menjadi solusi supaya kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, langkah yang pertama adalah kuatkan iman kita kepada Allah, kemudian kita senantiasa beramal saleh dalam keadaan apapun, kita beramal kebaikan kepada orang lain, ya. Kemudian teruslah kita belajar mengaji, mencari ilmu, menambah wawasan dari siapapun, ya, yang membawa kebaikan kita terima, yang membawa dorongan kita untuk lebih baik, untuk lebih soleh, untuk lebih dekat kepada Allah, kita terima itu semua. Kemudian juga kita perbanyak zikrullah supaya hati kita menjadi tenang, dan buah dari zikrullah itu kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang di bawah kita dari sisi materi dan melihat orang yang di atas kita dari sisi ibadah kepada Allah. Kemudian langkah berikutnya adalah siapkan usaha dan doa, ya, kita melakukan usaha dan doa, barengi usaha kita dengan doa-doa kepada Allah supaya saat kita berhasil kita tidak sombong, kita tidak ujub. Saat kita tidak berhasil maka kita tidak frustasi dan putus asa. Juga langkah berikutnya, siapkan mental kita untuk menghadapi hasil akhir dari usaha yang kita lakukan itu. Dan tentu saja langkah yang terakhir,
langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah, dan langkah yang terakhir tekankan atau ingatkan dalam hati kita bahwa zat yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan, yang memberikan berbagai macam rintangan hidup yang membuat kita susah, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita galau, itu adalah Allah. Dan Allah pula lah yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Ingatkan itu di dalam hati kita, tancapkan itu di dalam hati kita, ya, supaya apa? Supaya kita sudah siap menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Intinya, ketika kita sudah berada dalam perasaan seperti itu, maka insya Allah yang namanya bahagia akan kita rasakan, insya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan paparan tentang langkah-langkah hidup bahagia ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Tetapi tentu saja ini adalah hanya sekedar sebuah solusi-solusi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya semuanya akan dikembalikan kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mohon maaf barangkali pemaparan yang kami berikan kurang berkenan dan ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah semata, ya. Adapun ada kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami semata. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.